Sorotan selanjutnya, Saudara, keluarga korban bencana longsor di area tambang emas di Desa Tolabolo, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo mendatangi posko bencana tim gabungan. Keluarga korban ingin memastikan keberadaan para korban. Satu persatu kerabat dan keluarga korban mengecek data nama-nama yang tercatat di posko tim pencarian dan pertolongan. Mereka juga menanyakan keberadaan keluarga mereka yang sebelumnya dinyatakan hilang. Sebelumnya pencarian korban dihentikan sementara karena hujan deras yang terjadi sejak Rabu dan menurut rencana akan dilanjutkan pada hari ini. Tim SAR gabungan yang terlibat dalam proses pencarian korban longsor tambang emas di Bone Bolango, Gorontalo terkendala medan yang berat. Apalagi hujan deras mengguyur lokasi longsor sejak Rabu lalu. Hingga pencarian korban terpaksa dihentikan sementara. Kapolda Gorontalo Irjen Puji Prasetyanto menyampaikan tim gabungan membutuhkan sarana dan prasarana penunjang seperti alat berat dan helikopter untuk membantu percepatan evakuasi korban. Saat ini ratusan tim yang dikerahkan di lokasi longsor hanya mengandalkan satu alat berat eskavator, sementara areal pencarian sangat luas. Kalau sarana prasarana kami sangat memerlukan, Mbak. Khususnya seperti heli ya, Mbak. Heli alat berat. Karena kalau kami kemarin menggunakan manual itu sangat susah. Karena ketebalan daripada longsor itu seperti itu. Jadi memerlukan sarana heli tambahan kalau ada gitu. Dan yang kedua alat berat. Di sisi lain, hujan deras yang mengguyur Gorontalo sepekan terakhir mengakibatkan sebagian besar wilayah di kota Gorontalo terendam banjir. Aktivitas warga kota nyaris lumpuh total. Banjir merendam 6 kecamatan di kota Gorontalo. Tak hanya rumah, banjir juga merendam fasilitas umum, perkantoran, puskesmas, bahkan sekolah. Menurut warga, banjir terjadi akibat luapan Sungai Bone dan Sungai Bolango pada Rabu sore. Ketinggian air di wilayah permukiman bervariasi 1 hingga 1,5 meter. Di sekitar bantaran sungai ketinggian banjir mencapai 2 meter. Dan berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Kota Gorontalo, ada 1.669 keluarga dan 12.000 jiwa terdampak banjir. Sedikitnya ada 3 titik lokasi pengungsian disiapkan warga. Kita tanyakan informasi terkini dari longsor tambang emas di Desa Tolabolo, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Ada jurnalis Kompas TV Yanemi Kesingal di sana. Yana, pencarian korban dihentikan karena hujan terus turun di sana. Dan saat ini bagaimana kondisi cuaca hari ini? Apakah pencarian akan dilanjutkan? Ya, selamat pagi Radi dan juga saudara. Kami perbaharui update terkini dari proses pencarian dan evakuasi korban longsor di areal pertambangan Desa Tolabolo, Kecamatan Suawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Hari ini kalau kita hitung sejak kejadian terjadi, hari ini merupakan hari ke-6 pasca longsoran terjadi di areal pertambangan tersebut, dan upaya untuk pencarian terus dimaksimalkan oleh tim SAR gabungan. Memang pada hari Rabu sore kemarin akibat cuaca buruk, hujan deras yang terus terjadi, proses pencarian oleh tim SAR gabungan dinyatakan ditutup sementara untuk dilanjutkan apabila cuaca sudah memungkinkan. Kamis kemarin juga memang dinyatakan bahwa proses pencarian masih tidak dilanjutkan, dan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Provinsi Gorontalo, Herianto, menyampaikan kepada kami media bahwa hari ini apabila cuaca cerah, proses pencarian akan kembali dilanjutkan oleh tim SAR gabungan. Dan saya melaporkan dari kota Gorontalo, sementara lokasi kejadian berada di Kabupaten Bone Bolango yang berjarak kurang lebih 28 km dari kota Gorontalo. Dan kami pantau untuk saat ini di kota Gorontalo cuaca sudah tidak hujan, meski demikian masih mendung. Dan memang banjir masih terjadi di sejumlah titik di Gorontalo. Dan dari tim SAR gabungan sendiri sudah menyatakan bahwa apabila cuaca cerah hari ini untuk proses pencarian lanjutan korban tertimbun longsor di areal pertambangan di
Desa Tulobalo ini akan dilanjutkan hari ini. Dan kami juga mendapat informasi bahwa rencananya pagi hari ini akan dikerahkan tim dari kepolisian menggunakan helikopter untuk melakukan mempercepat proses evakuasi apabila di lokasi longsoran ditemukan jenazah tambahan dari sebelumnya 23 orang yang ditemukan meninggal dunia. Radi. Ya, Yana, selain bencana longsor tambang emas di Desa Tolabolo, Kabupaten Bonabulango, Gorontalo ini, kabarnya juga hujan yang deras begitu, intensitas begitu tinggi di Kota Gorontalo menyebabkan Kota Gorontalo juga terendam banjir, dan seperti saya lihat juga di belakang Anda, genangan masih ada di sana. Jadi artinya apakah sudah berapa lama banjir ini belum surut, dan bagaimana proses untuk meredam banjir di sana? Ya, memang sejak Rabu 2 hari yang lalu telah terjadi banjir di sejumlah titik di Kota Gorontalo yang merupakan ibu kota provinsi Gorontalo itu sendiri. Dan memang di belakang saya juga ini merupakan salah satu areal pusat kota, masih tergendang banjir, jalanan memang masih dipenuhi oleh genangan air. Meski demikian memang aktivitas warga yang sempat terhambat, mereka berupaya untuk terus melanjutkan aktivitas mereka di tengah keterbatasan akibat banjir yang masih merendam sejumlah titik. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gorontalo, banjir ini telah menyebabkan 6 kecamatan terendam oleh banjir, dan memang ada kurang lebih 1.669 keluarga atau setidaknya 12.000 jiwa terdampak akibat banjir yang terjadi di Kota Gorontalo ini. Pemerintah setempat menyiapkan sejumlah lokasi pengungsian, namun demikian memang diupayakan bahwa masyarakat untuk secepatnya bisa dapat beraktivitas normal kembali, dan berharap bahwa siang hari ini hujan tidak turun sehingga tidak memperparah kondisi banjir di Kota Gorontalo ini sendiri tadi. Ya, semoga banjir di sana segera surut dan aktivitas masyarakat di sana segera pulih kembali. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Yana Singal melaporkan dari Kota Gorontalo.